Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah apa itu sukacita dalam kekristenan. Mari kita mulai. Ada banyak tekanan, tantangan, atau masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Sekelas pendeta pun memilikinya. Semua itu akan terasa berat sekali sebagai orang Kristen apabila manusia rohani di dalam kita lemah dan tidak punya kekuatan sama sekali. Kita mesti belajar bersukacita. Karena sukacita adalah salah satu kunci agar kita berjalan dengan kemenangan dalam hidup ini. Sehebat, secerdas, seterampil apapun, kalau kita di dalam ini keropos, maka tidak akan kuat dalam kehidupan. Banyak orang depresi, bahkan mau bunuh diri karena di dalamnya tidak punya kekuatan. Ibarat botol atau kaleng kosong yang mudah diremas dan dipenyokkan. Demikian juga kalau kita tidak punya kekuatan dari dalam. Kehidupan kita sebagai orang Kristen bisa saja kelihatan oke dari luar, tetapi roboh waktu masalah karena tidak ada kekuatan dalam diri kita. Selama pertahanan diri kita kuat, maka masalah atau tekanan tidak mungkin akan menembus dan mengalahkan kita. Jika kekuatan dalam kita besar, menekan keluar lebih besar daripada apa yang terjadi dari luar, maka akan terjadi terobosan atau kita sebut breakthrough. Salah satu yang dapat membuat kita tetap kuat adalah sukacita, the joy of the Lord, yaitu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Nah saudara, Nehemia 8 ayat ke-10 firman Allah berkata, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian pada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi saudara, sukacita dalam kekristenan adalah sukacita yang dari Tuhan. Dan sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanmu. Boleh katakan amin? Sebab dalam hidup ini kita perlu bersukacita. Makin kita bersedih hati, berduka terlalu lama, itulah yang membuat kita tidak mudah bangkit. Bisa saja kita menghadapi kegagalan dalam berbagai hal. Maka di Filipi 4 ayat ke-4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa Paulus mengingatkan untuk kita terus bersukacita? Karena Tuhan tahu juga bahwa apapun yang dihadapi dalam kehidupan di dunia ini, semua penuh dengan tantangan, rintangan, dan tekanan tadi. So ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Nah, masalah itu adalah out of control atau dari luar. Tetapi respons itu dari dalam. Itu masih pada kendali kita. Sukacita dari Tuhan itu juga tergantung pada pilihan atau keputusan kita. Kita bisa saja bersedih sepanjang hari. Tetapi kita bisa juga memilih untuk bersukacita. Kita bisa saja sedih karena berkekurangan. Tetapi kita masih bisa memilih bersukacita di tengah keadaan pas-pasan. Semua tergantung kamu. Keputusan dan pilihan ada di tangan saudara. Banyak orang berpendapat begini, bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang berasal dari materi dan situasi yang mendukung. Salah. Jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara. Berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi, tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Maka sukacita inilah yang dirasakan juga oleh Nabi Habakuk. Tertulis di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah saudara, mengapa Nabi Habakuk mengatakan demikian? Itu artinya kita harus mengerti bahwa sukacita sejati itu tidak bergantung keadaan. Mau keadaan sulit, keadaan tidak baik, kalau kita punya sukacita dari Tuhan, kita akan tetap bersukacita. Dan itu keputusan kita. Kita memilih untuk bersukacita. Mari saudara, jangan tenggelam di dalam tekanan itu. Jangan tenggelam di dalam masalah itu. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Katakan amin. Nah saudara, bila kita melihat fakta atau situasi yang terjadi pada Nabi Habakuk, maka Nabi Habakuk punya alasan untuk bersedih, meratap, dan putus asa. Lihat apa yang terjadi. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang gak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Luar biasa.
artinya semua panennya gagal. Tapi lihat, sukacita itu mampu mengerjakan sesuatu. Nabi Habakuk memilih untuk tetap bersukacita dan dia mampu bersukacita. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Nah, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Bukan saja dalam waktu enak dan senang saja, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam, keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kisah 16 ayat ke-25. Bagi orang percaya tidaklah sulit untuk bersukacita di tengah masalah dan penderitaan. Karena kita punya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Katakan amin. Jika saudara mengalami masalah berat hari ini, jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bagaimana agar dapat bersukacita di segala situasi? Milikilah persekutuan yang karib dengan Tuhan senantiasa. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jadi, ketika kita mampu bersukacita di segala situasi, maka kita juga akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Boleh katakan amin. Bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus.